sungguh-sungguh percaya bisa murtad atau bisa meninggalkan imannya? Mari kita lihat Alkitab. Di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 bunyinya begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah salah satu ayat yang kuat untuk kita, bahwa kapanpun saya mati pasti masuk surga karena Tuhan Yesus berada dalam hidup saya dan saya ada di dalam kasih Kristus. Tetapi jangan lupa dengan perintah-perintah Tuhan di ayat-ayat yang lain, seperti peringatan, jangan sampai engkau meninggalkan imanmu. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh-roh penyesat ketika kita ikuti, maka sudah otomatis kita akan keluar dari dosa itu. Itulah dosa yang mendatangkan maut menurut 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Dia berkata bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Rasul Yohanes berkata kepada orang-orang yang menerima kitab 1 Yohanes bahwa jangan berdoa bagi orang-orang yang sudah meninggalkan imannya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6, Tuhan berkata bahwa namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum. Siapa mereka yang dapat murtad? Siapa mereka yang menghina anak Allah di muka umum lagi? Yaitu mereka yang di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 5, dia bunyinya begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ayat kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Kapan mereka mendapatkan ini? Kapan mereka memiliki ini? Yaitu di saat mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka atau kehidupan kita, maka Roh Kudus telah kita terima. Roh Kudus telah memeteraikan kita, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Bunyinya begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Disitulah kita mengecap karunia surgawi. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita ketika kita keluar dari kasih karunia itu. Jangan kita meninggalkan iman kita. Sehingga Tuhan berkata bahwa siapapun pihak luar, siapapun orang yang dari luar atau oknum-oknum dari luar, di luar diri kita, tidak dapat merebut kita dari kasih Kristus. Kecuali kalau kita sia-sia saja percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali apa? Kalau kamu telah sia-sia saja mencari percaya. Jangan sia-sia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya pesankan tetap berteguh ke dalam kebenaran imanmu sampai Tuhan datang. Ada 3 pandangan mengenai kepastian masuk surga.
Yang pertama adalah Calvinis. Calvinis mengajarkan melalui Perseverance of the Saints-nya bahwa atas penentuan Tuhan, orang-orang kudus telah dipelihara oleh Tuhan. Menurut pengikut Calvinis, yaitu Calvinisme, kalau ada yang murtad dari awal dia bukan orang pilihan. Kalau ada orang murtad dari awal dia bukan orang pilihan. Bayangkan. Semua orang pilihan itu katanya harus hidup yang kudus, tapi kenapa masih ada yang berdosa? Kalau ada orang yang murtad sama dengan orang yang mengira dia adalah orang pilihan, padahal bukan orang pilihan. Bagaimana dengan orang-orang Calvinis yang sekarang mengira dia orang pilihan, tapi kenyataan hidupnya dia bukan orang pilihan? Dari mana dia tahu kalau dia bukan orang pilihan? Dan dari mana juga dia tahu kalau dia orang pilihan? Tidak ada dasar Alkitabnya. Oke, pandangan pertama itu. Pandangan kedua adalah OSAS, yaitu on safe always safe, atau sekali selamat tetap selamat. Mereka berkata bahwa tidak ada kebinasaan, tidak akan binasa. Orang yang sudah pernah percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Kalau ada yang murtad sejak awal, dia tidak berarti tidak percaya. Kalau dia dulu pernah bergereja, pernah percaya, sebenarnya dia bukan orang percaya. Itu menurut OSAS, atau sekali selamat tetap selamat. Itu menurut mereka. Dan mereka berkata bahwa Tuhan pelihara termasuk iman. Tuhan pelihara ketika kamu beriman, benar-benar beriman dari awal, Tuhan pelihara iman kamu itu. Sehingga mereka menyebutnya bahwa ketika Allah memelihara kita sampai mati, itulah. Tapi kalau menurut OSAS, kalau mati di dalam dosa maka kita tidak diselamatkan. Tetapi kalau mati dalam keadaan baik-baik maka kita diselamatkan. Ini juga tidak ada dasar Alkitabnya. Sehingga ini hanya sebuah filosofi yang dibuat-buat baik seorang Calvinis maupun seorang OSAS. Tapi satu pandangan yang Alkitabiah, yaitu pandangan baptis fundamental, di mana kepastian masuk surga itu sudah pasti. Kalau orang yang percaya dari awal hingga akhir hidupnya dia percaya, dia pasti masuk surga. Kalau dia percaya lalu tidak percaya, itu namanya murtad, dan itu Alkitabiah. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa di dalam Ibrani pasal 6 ayat 6 dia murtad. Kenapa dia murtad? Dari mana dia murtad? Dari imannya sebelumnya ketika dia mengecap firman, ketika dia mengecap hal-hal surgawi, ketika dia memiliki karunia-karunia surgawi. Kapan dia memiliki karunia surgawi? Itu ketika dia menerima Kristus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, lalu dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, sehingga kalau dia murtad, maka dia tidak mengindahkan peringatan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan mengikuti ajaran setan-setan. Lalu dia meninggalkan imannya yang semula. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 yang barusan kita bahas, bahwa dia telah menjadi percayanya itu menjadi sia-sia. Kepercayaannya telah menjadi sia-sia. Ketika kepercayaan menjadi sia-sia, maka ya sudah, dia jadi murtad. Maka di dalam Galatia pasal 5 ayat 4, Galatia 5 ayat 4 bunyinya begini: kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Dalam segala sesuatu aspek apapun, kalau kita mementingkannya daripada Alkitab, maka Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 4, kita sudah salah memahami ayat-ayat yang lain, sehingga akhirnya kita mengikuti ajaran setan-setan. Inilah perbedaan Calvinis, OSAS, dan Baptis fundamental. Calvinis tidak percaya kalau ada dosa murtad, dan OSAS juga tidak percaya dosa murtad.
Tetapi baptis fundamental percaya bahwa Alkitab memperingatinya, jangan sampai kita melakukannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga melalui video ini Anda terberkati, dan jika Anda merasa terberkati, bagikan video ini kepada keluarga Anda, semoga mereka juga memegang iman mereka dengan teguh. Akhir kata saya ucapkan selamat, salam Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.